Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah interpersonal dan anti korupsi dosen Mas Spencer Ripplehout HTPA. Sini dengan saya sendiri Fidria Sari dengan NIM 223600009 Prodi Manajemen Informatika. Sini saya akan membahas tentang solusi yang mungkin diterapkan untuk memerangi kasus korupsi IKTP. Sini saya punya 3 subbab. Ada penerapan sistem pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas dan transparan, dan edukasi dan partisipasi publik. Solusi untuk memerangi korupsi dalam proyek IKTP ialah di Indonesia merupakan salah satu program pemerintah yang ambisius untuk memodernisasi administrasi kependudukan. Namun, proyek ini juga terkenal karena skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan pihak swasta yang menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Untuk menangani masalah ini, diperlukan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Berikut adalah beberapa solusi yang mungkin diterapkan untuk memerangi korupsi dalam proyek IKTP. Penerapan sistem pengawasan yang ketat. Penerapan sistem pengawasan yang ketat adalah langkah krusial untuk mencegah dan mendeteksi korupsi dalam proyek IKTP. Pengawasan ini harus mencakup seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan. Pentingnya pengawasan independen oleh lembaga yang tidak terlibat langsung dalam proyek akan membantu meminimalkan penyimpangan. Penggunaan teknologi seperti sistem pelaporan berbasis aplikasi dapat memudahkan proses pengawasan dan audit secara real-time. Transparansi dalam proses pengadaan dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan juga akan memberikan dampak positif dalam mengurangi potensi korupsi. Penegakan hukum yang tegas dan transparan. Penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam proyek IKTP sangat penting untuk mencegah korupsi. Ini mencakup penyidikan yang cepat dan adil terhadap kasus dugaan korupsi serta penerapan sanksi yang sesuai bagi pelanggar hukum. Reformasi dalam lembaga penegakan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan diperlukan agar mereka dapat beroperasi secara independen dan efektif tanpa tekanan politik. Selain itu, publikasi hasil investigasi dan penuntutan secara transparan akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan pelaku korupsi akan berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan korupsi. Edukasi dan partisipasi publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi dan dampaknya adalah langkah penting dalam memerangi korupsi. Edukasi yang tepat akan membangun budaya anti korupsi yang kuat di kalangan masyarakat. Kampanye edukasi yang menyasar berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum, dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai dampak negatif korupsi. Pelatihan mengenai hak-hak masyarakat dalam pengawasan proyek publik, serta cara melaporkan dugaan korupsi harus dipromosikan secara aktif. Keterlibatan sekolah dan universitas dalam mengedukasi generasi muda tentang pentingnya integritas dan transparansi sangat krusial. Masyarakat harus didorong untuk terlibat aktif dalam pengawasan proyek-proyek publik, termasuk IKTP. Keterlibatan ini bisa dilakukan melalui forum-forum diskusi, seminar, atau kegiatan publik lainnya yang membahas pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Ketika masyarakat merasa memiliki dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mereka akan lebih peduli terhadap penggunaan anggaran yang cenderung melaporkan penyimpangan yang terjadi. Kesimpulan dari penjelasan saya yang tadi ialah untuk memerangi korupsi dalam proyek IKTP diperlukan langkah-langkah yang terintegrasi dan berkesinambungan, yaitu penerapan sistem pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas dan transparan, serta peningkatan edukasi dan partisipasi publik. Dengan melaksanakan solusi-solusi ini, diharapkan korupsi dalam proyek-proyek pemerintah dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terbangun kembali. Dengan penjelasan ini, saya harap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk memerangi korupsi dalam proyek IKTP dan memperkuat sistem pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Berikut adalah daftar pustaka yang sudah saya baca dan yang sudah saya rangkum. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.